Mungkin untuk pemaparan yang pertemuan 13 itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama ya. Oke. Baik, saya masuk dulu yang pertemuan yang sebelumnya ya, materi sebelumnya tentang keamanan data dan ancaman cyber security ya, dalam tentunya saya pepetkan ke dalam keperawatan yang memang sudah berbasis digital ya, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, bahwa memang sekarang eranya digital sehingga layanan kesehatan termasuk rumah sakit, klinik gitu ya, mau nggak mau beradaptasi. Kalau nggak salah dari tahun 2023 itu sudah diwajibkan ya, rumah sakit yang memang mau akreditasi rekam medisnya itu wajib menggunakan rekam medis elektronik atau RME. Nah, hal inilah yang memang menjadi salah satu hal yang disoroti. Kenapa? Ketika semuanya diwajibkan digital, rumah sakit, maka dia berlomba-lomba membuat aplikasi. Nah, pemerintah sendiri kalau mau membuat rekam medis elektronik sebenarnya menyediakan vendor-vendornya. Akan tetapi ternyata tiap rumah sakit tentunya kemampuan finansialnya berbeda-beda. Selain itu, kemampuan SDM-nya juga berbeda-beda. Hal inilah yang mereka mungkin menjadi pembeda itu. Rumah sakit A pakai aplikasinya ini, rumah sakit B pakai aplikasinya ini, softwarenya ini, gitu, rekam medisnya beda-beda. Akan tetapi tetap laporannya eh, merujuk nantinya ke dalam satu sehat gitu ya, pelaporan-pelaporannya. Nah, hal ini bukan diprakarsai ya, dimulai kalau saya melihat yang mengidentifikasi dari mulai jaminan kesehatan, mulai dari JKN ya, yang memang sudah transisi ke digital tentunya. Mereka yang pasiennya yang menggunakan BPJS, maka tentunya harus terkoneksi ke dalam sistem digitalnya JKN ya. Sehingga mau nggak mau mereka pun transisi gitu ya, rumah sakit semuanya. Namun ya itu tadi permasalahannya adalah berbeda-beda. Ketika berbeda-beda, maka keamanan data pun bisa dipertanyakan tentunya gitu ya, kuat atau tidak dalam hal cyber security-nya, ancaman terhadap upaya-upaya pencurian data gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya undang-undangnya sudah diinikan ya oleh pemerintah. Ada undang-undang, tentunya kita berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, UDP. Selain itu juga ada beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang ITE gitu ya, tapi lebih banyak mungkin ke transaksionalnya ke arah sana. Nah, itu yang melatar belakangi gitu ya, kenapa keamanan data dan ancaman cyber security ini perlu dibahas di mata kuliah, khususnya di, di keperawatan gitu ya, mata kuliah teknologi digital kesehatan, karena perawat itu sendiri pelaku pengguna dari sistem digital yang sekarang diwajibkan dan bahkan menjadi eh, pemakai terbanyak, karena dari jumlah misalnya di rumah sakit SDM perawatlah yang paling banyak dibanding dengan tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Oke, oke, ini kita lewat saja. Ini capaian pembelajarannya. Empat ya yang harus disampaikan: keamanan dan kesehatan,
keamanan data kesehatan, ancaman cyber security, aman dalam keperawatan digital, dan kerahasiaan data pasien. Oke, selain tadi yang saya sampaikan eh, tentang latar belakangnya kenapa cyber security ini gitu ya, keamanan data ini, EHR tadi, electronic health record, terus data rekam medis digital, tentunya elektronik, RMR, rekam medis elektronik. Nah, transformasi digital layanan kesehatan tentunya menjadi hal yang isu yang memang sekarang berkembang terus gitu ya, di seminar, ya, di pelatihan gitu ya, tentang transformasi digital ini, karena memang dari Kementerian Kesehatan itu sendiri satu artikel tentang transformasi digital, dan itu menjadi harus bukan artikel ya, jadi bahasan tentang transformasi digital layanan kesehatan. Nah, ini perkembangan teknologi ini tentunya mengubah pelayanan kesehatan yang manual menjadi digital, dan ini sudah wajib dan sudah diterapkan ya. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas asuhan keperawatan. Ya, di sisi keperawatan. Kenapa? Dikatakan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas, satu dari sisi harga, biaya, maksudnya tuh kertasnya lebih mahal dibandingkan kalau menggunakan digital. Tapi modal awalnya yang mahal, harus banyak komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, kualitas asuhan keperawatan. Kenapa? Contohnya adalah dokumentasi digital. Ya, tentunya itu bisa diseragamkan. Sudah tidak ada lagi gitu ya, ada ya tulisan tidak terbaca. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jejak digital yang salah-salah bisa terdeteksi begitu ya. Nah, itu eh, tentunya yang melatar belakangi salah satunya. Yang kedua, tentunya perawat ini sebagai pengguna ya utama sistem digital. Tadi ya, pelaku utamanya ya di situ yang menggunakan pengguna pengguna layanan digital dan paling banyak gitu ya. Sering dan jumlahnya secara kuantitas kan banyak menggunakan digital dalam dokumentasi, pemantauan, dan pelayanan pasien. Makanya kalau misalnya di rumah sakit tentunya itu banyak pelatihan-pelatihan. Kalau nggak pelatihan berarti eh, apa ya istilah yang dipakainya itu sosialisasi. Ya, ada sistem baru, sosialisasi, ada alat baru, koneksinya dengan alat baru, begitu ya. Contoh misalnya ketika di ruangan yang memang banyak alat gitu ya, digitalisasi alat. Contoh yang banyak alat tuh mungkin A, ICU gitu ya, alat-alat digital ini di mana mereka harus saling terkoneksi gitu ya. Mungkin ada yang tidak terkoneksi, ada juga yang terkoneksi, sudah terkoneksi. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika ada monitor, tentunya di situ ada penyimpanan data, biasanya yang pada yang enggak itu ya. Kan itu harus terkoneksi ke monitor sentral gitu ya kalau di intensif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hasil monitoring ini kalau manual dulu kita catat tensi nadi yang dalam grafik gitu ya ke dalam flowchart di ruang ICU. Nah, sekarang kan catatannya digital. Nah, apakah dia harus bisa nggak langsung koneksi ke dalam sistem yang dipakai atau kita memindahkan secara manual? Nah, tentunya data-data seperti itulah yang memang nantinya akan berkaitan dengan keamanan data. Begitu ya, apakah masih terfragmentasi datanya atau sudah eh, bisa digabung begitu ya. Nah, selanjutnya risiko kebocoran data semakin meningkat. Penggunaan sistem digital itu meningkatkan risiko kebocoran data pasien akibat serangan cyber dan kesalahan pengguna. Nah, ini ya, kalau kita penggunanya itu sendiri salah satunya ya
Yang nanti mungkin menjadi salah satu faktor kebocoran data adalah human error. Ya, udah tahu misalnya kalau password, username itu jangan dikasih tahu ke orang lain. Ingat prinsip ketika kita eh, belajar tentang dokumentasi digital elektronik bahwa ketika Anda memasukkan username dan password, maka itu apa yang Anda lakukan ketika masuk itu adalah tanda tangan Anda. Andalah yang masuk, semua tindakan yang ada di situ, Andalah yang bertanggung jawab. Username itulah yang bertanggung jawab. Entah orang siapa yang masuk menggunakan username Anda, password Anda, tapi yang tercatat secara digital itu adalah Anda. Maka ini hati-hati ya, tidak usah memberikan username password kepada teman walaupun teman baik. Saya pribadi mengalami transisi di awal. Ya, transisi di awal pernah dulu yang diberikan akses itu pertama kali untuk digitalisasi adalah kepala ruangannya. Jadi kita mau akses hasil lab, segala macam itu untuk awal-awal ya karena belum ini sekarang. Jadi kita menggunakan akun dan password kepala ruangannya dulu ya. Nah, sekarang kan sudah bisa dipecah ya, masing-masing punya akun. Nah, kalau dulu sistemnya bagaimana caranya supaya tetap ini? Maka perawat penanggung jawab SIP yang diberikan akun ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, dialah yang bertanggung jawab. Ada yang memegang. Seperti itu sistem yang dibuatnya. Namun sekarang kan mungkin teman-teman sudah diberikan akun masing-masing begitu ya untuk dokumentasi elektronik khususnya. Nah, seperti itu. Penggunaan sistem digital ini meningkatkan risiko kebocoran data pasien akibat serangan cyber, kesalahan pengguna, tadi human error, serangan cyber ya itu tadi ya ketika menggunakan perangkat tentunya punya risiko semuanya juga. Perangkatnya apalagi misalnya tidak dimatikan untuk eh flash disk, masukkan flash disk masih bisa, artinya kan mengcopy data juga bisa begitu ya. Atau membuka layar-layar tertentu, membuka screenshot sehingga bisa di screenshot. Tapi resiko yang lainnya apa? Dipoto masih bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu ya kebocoran data masih masih tetap ada gitu ya risikonya. Lalu, mengapa sebenarnya keamanan data ini sangat penting? Data kesehatan bersifat sensitif. Ya, makanya ketika pertama kali misalnya mau dirawat, ya Pak, Bu, siapa yang Anda tanda tangani rawat inap misalnya, tentunya di situ ada tanda siapa yang berhak diberitahu tentang kondisi Anda. Itu kan kita harus mencantumkan siapa orangnya, namanya, ya, yang berhak. Artinya dilindungi privasi gitu datanya. Tidak semua orang harus tahu tentang penyakitnya. Ya, yang diberitahu ya sesuai dengan eh, pasien yang mengizinkan siapa. Kayaknya tanda tangan awal dari mulai administrasi itu harus sudah ada tanda tangan siapa. Nah, ketika beralih digital pun ya sama tentunya ya. Siapa yang berhak? Karena apa? Data kesehatan seorang itu sifatnya sensitif. Saya nggak boleh tahu eh, kondisi rekam medisnya, misalnya tentang kalau saya kan petugas kesehatan tentunya. Nah, sebagai petugas kesehatannya, maka saya pun nggak boleh membocorkan penyakit A ke pasien penyakit pasien A ke pasien B. Tidak boleh yang seperti itu karena tidak semuanya senang gitu ya diberikan apalagi contohnya penyakitnya yang sangat sensitif. Contoh apa? P, AIDS gitu ya, itu sangat sensitif sekali.
Wah, nantinya kan oh itu kena penyakit TPW awalnya perbincangan. Walaupun memang itu perlu diwaspadai gitu ya, hal seperti itu. Nah, selanjutnya menyangkut privasi dan keselamatan pasien. Ya, kenapa menyangkut privasi? Tentunya privasi kita tahu sendiri. Nah, pasien ini kenapa kok keselamatan pasien? Ketika Anda masuk ke rumah sakit, kata kuncinya adalah misalnya menggunakan mobil JKN yang menjadi kata kunci keyword pertama untuk koneksi ke digital, data pasien lama dengan Anda mau masuk lagi supaya ketarik datanya adalah biasanya NIK, artinya KTP, kan begitu ya. Ada KTP, ada nama, bahkan sampai nomor telepon. Nah, itu jika itu tuh data berharga, iya. Banyak orang yang membeli data hal seperti itu. Data-data seperti itu, maka ini menyangkut keselamatan pasien. Kita tidak tahu misalnya nanti dipergunakan untuk apa. Ya, ada yang kurang suka atau ini, ya dipergunakanlah data itu. Nah, ini kan menyangkut keselamatan pasien. Ya, ada yang pasien nggak boleh diketahui misalnya di rumah sakit X. Ya, nah ini pun benar-benar harus dilindungi ya, tidak boleh dikasih tahu ke siapapun. Misalnya karena ancaman keselamatan pejabat atau lain sebagainya seperti itu. Dilindungi etika dan hukum, tentunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang utamanya ya dan ITE ya tentunya pendukungnya. Menjaga keamanan dari finansial, ya bayangkan kalau misalnya rumah sakitnya, ya rumah sakit itu datanya tidak hanya data orang sakit, rekam medis, tapi data keuangan juga ya ke asuransi itu. Selanjutnya menjamin keberlangsungan bisnis, artinya rumah sakit juga tidak semuanya pemilik pemerintah ada yang tentunya ke arah profit ya kalau rumah sakit swasta tentunya ini merupakan bisnis juga ya. Nah ini kalau misalnya keamanan datanya tidak kuat maka ini juga eh, bisa menurunkan melemahkan dari bisnis ekosistem di rumah sakit ya. Kita mulai dari data kesehatan ya. Data kesehatan digital itu apa saja? Mulai dari identitas pasien. Ya, identitasnya identitas lengkap. Mulai dari nama, nomor NIK, nomor BPJS, nomor telepon gitu ya. Biasanya kan diminta dulu sampai lengkap kakak gitu ya, KTP kakak. Nah, selanjutnya riwayat rekam medis. Rekam medis mulai dari hasil pengkajian sampai hasil pemeriksaan penunjang, pen- pengobatan, tata laksana perawatan, dan isi semua rekor pasien ketika di rumah sakit. Itu adalah rekam medis. Tidak hanya pasien, tapi tenaga kesehatan yang ikut berperan di situ terhadap penyembuhan, upaya penyembuhan pasien itu tercatat dalam rekam medis itu termasuk data kesehatan. Hasil pemeriksaan tadi ya ronsen, radiologi maupun yang lain-lain lab. Data monitoring digital. Nah, kalau rumah sakitnya sudah menggunakan telehealth misalnya ya jadi jarak jauh, rekam medis jarak jauh gitu ya. Nah, rekam medis ini monitoring digital ini tentunya ini juga termasuk ke dalam data kesehatan. Ya, ada yang di dalam di internal menggunakan alat, ada juga kalau sudah menggunakan telehealth itu data yang dari luar rumah sakit pasien yang di luar rumah sakit itu juga tetap menjadi data kesehatan. Nah, kita melihat dari sisi sisi teknologi ya, karena fokusnya di sini
tidak hanya satu di rumah sakit, mulai dari teknologi telehealth. Saya tidak akan masuk ke dalam ini telehealth ya, mungkin di sistem informasi atau di materi-materi sebelumnya pernah mendapat telehealth ya. Nah, tapi di sisi datanya nantinya ya. Telehealth tentunya pelayanannya yang diberikan adalah pelayanan kesehatan secara jarak jauh gitu ya, yang memungkinkan perawat memberikan mulai dari edukasi, pemantauan, konsultasi pasien melalui media digital. Pada intinya, yang perlu di-underline adalah tindakannya dilakukan secara jarak jauh, tidak tidak uh, dalam satu tempat, satu ruangan situ, gitu ya. Nah, ini tetap ada data yang dihasilkan, ada proses, ada rekamannya. Nah, ini perlu dijaga juga. Yang kedua, mobile health, ya, aplikasi kesehatan. Banyak aplikasi kalau teman-teman dibuka di Play Store, gitu ya, aplikasi terkait dengan mulai dari apa? eh Kondisi kesehatan, memantau kondisi kesehatan, pengingat minum obat, apa digital minder ya. Ini pun yang kemarin saya ini kan buat mahasiswa gitu ya, menyarankan yang kebingungan skripsi saya apa ya Pak judulnya. Kamu lihat kata saya tuh ini aja program-program pemerintah apa saja gitu ya. Terus kalau memang bisa visi misi kampus apa, visi misi fakultas apa, program studi apa, kaitkan dengan itu. Oh, ada digital kesehatan. Produk-produk yang dihasilkan pemerintah apa? Yang terbaru satu sehat, Pak, satu sehat Kemkes. Oke, satu sehat Kemkes ada mobilenya. Di situ apa saja? Salah satunya ada pengingat minum obat. Nah, coba kamu teliti itu lengkap atau tidak. Nantinya kekurangan-kurangannya bisa jadi saran. Itu dibuatlah skripsi tentang pengingat digital minum obat. Gitu ya. Kebetulan anak bimbingan saya sendiri gitu ya. Saya hanya menyarankan kalau kamu bersedia, itu saran saya. Kata saya tuh ke arah sana ya kalau misalnya kebingungan judul atau yang lainnya juga silahkan. Bukan eh, tidak dari saya gitu. Idenya dari kamu konsultasikan, kita bicarakan mana telahan-telahan yang memang cocok. Gitu ya. Nah, salah satunya pengingat mendukung obat, mendukung perawatan mandiri pasien gitu ya. M-Health, mobile health, intinya ada di handphone, mobile di situ ya, aplikasi terkait dengan kesehatan. Banyaknya kan terkait dengan edukasi perawatan gitu ya. Tapi monitoring juga ada. Selanjutnya Electronic Health Record atau EHR ya. Sistem pencatatan rekam medis atau RMR, rekam medis elektronik yang digunakan untuk dokumentasi dan akses data klinis. Nah, kalau kita berbicara EHR, tentunya ini erat kaitannya di rumah sakit, ya, di klinik, bagaimana dia sistem manual itu beralih ke digital, gitu ya. Namun bukan mengcopy paste atau format-format yang manual dibuat ke dalam digital. Sama persis tapi banyak bentuk digital. Itu harusnya tidak seperti itu. Kenapa? Yang kekurangan-kekurangan di manual harusnya bisa dikurangi di digital. Contohnya apa? Misalnya yang harus masih menggunakan ketikan, ya yang nanti akan berbeda-beda nih ketikan ini dengan ketikan itu, ya buatlah standarnya. Ya, misalnya kategori hipertensi primer, hipertensi sekunder, kategori-kategori itu tuh dibuat standar. Jadi nanti munculnya adalah option, tidak oh ini diagnosisnya hipertensi, saya ketik hipertensi primer gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kan kalau di komputer bisa jadi option pilihan. Gitu. Sehingga nanti
dokter A atau perawat A, perawat B, standar bahasa yang digunakannya. Gitu. Lalu muncul AI. Nah, ini kan kalau misalnya dikaitkan dengan di digitalisasi kesehatan itu sekarang perkembangannya ke arah prediktif. Ya, prediktif itu apa? Bisa memprediksi ya misalnya dari data cancer ataupun data-data kesehatan tekanan darah hasil eh, hasil lab. Oh, kemungkinan ini pasiennya diagnosisnya eh, nanti perawatannya apa, kemungkinannya nanti ke depannya seperti apa. Nah, itu lebih ke arah prediktif ke depannya. Yang dikembangkan di isu-isu yang dikembangkannya sekarang ke arah sana. Ya, di luar saya membacanya sendiri seperti itu. Tapi di kita tuh masih era transisi untuk beralih ke digital ataupun bagaimana menyelaraskan menggunakan ini dengan bijak gitu ya. Rekam medis digital ini kita masih fokusnya ke arah sana. Walaupun ada rumah sakit menggunakan teknologi AI. Salah satunya saya kemarin dapat WA ya dari di grup gitu ya, di grup. Kalau dulu saya kerja di rumah sakit itu kita kan ada grup tuh WA grup. Di situ ada dokter spesialisnya, ada perawat, untuk perawat, pokoknya yang bekerja di satu ruangan itu gitu ya. Dan semuanya sudah ada yang keluar, ada yang masih di situ gitu ya. Saling sering kirim beberapa informasi, entah dari mulai loker gitu ya, dari mulai. Nah, kemarin tuh mengirimkan satu video dan nontonnya dokter itu. Dia sekarang sudah menggunakan operasi itu sudah mulai menggunakan robotik dan itu di Jakarta gitu ya rumah sakitnya. Operasi kepala ya pasiennya bisa buka mata itu sudah menggunakan robotik dan menggunakan AI. Nah, itu nah, perkembangan tentunya dari sisi perawat pun harus mengikuti nantinya ya gitu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan klinis sebagai pendukung ya biasanya berdasarkan data biar membaca sendiri gitu. Nah, itu AI gitu ya. Wearable device ini adalah perangkat yang dikenakan pasien untuk memantau data kesehatan detak jantung. Nah, ini biasanya contohnya adalah di jam tangan. Nah, itu kan wearable device gitu ya. Tapi tetap datanya ada ya tercatat begitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya risiko digitalisasi layanan keperawatan. Nah, dengan adanya digitalisasi layanan kesehatan melalui transformasi digital kesehatan, tentunya imbasnya ke subbagian kesehatan yaitu adalah keperawatan, di mana ini bagian integral dari pelayanan kesehatan ya yang paling banyak tentunya menghasilkan dan menghasilkan banyak data juga, maka data tersimpan secara online ya bisa diakses. Nah, ini juga berisiko ketika datanya eh, masuk ke dalam sistem online begitu ya. Bahayanya apa dari sistemnya, dari hacking nanti mungkin ya seperti itu. Banyak pengguna sistem yang menggunakan jadinya banyak. Jangankan dari sisi tenaga kesehatan, perawatnya A, perawat B, perawat C, pasiennya juga bisa diakses di mana-mana, misalnya untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Akses lintas perangkat. Ah, ada data, misalnya hasil lab. Selain orang lab, dokter bisa mengakses, melihat, perawat juga bisa melihat, ya. Eh, Lain-lainnya yang berkepentingan juga bisa melihat. Nah, itu juga artinya lintas gitu ya, aksesnya lintas beberapa perangkat bisa dibuka di sana, bisa buka di sini. Tapi yang tidak diperbolehkan biasanya ruangan A membuka akses data ruangan B. Nah, itu tidak bisa begitu ya. Oke, selanjutnya
dari sisi keamanan data itu sendiri, tujuan keamanan data adalah melindungi tentunya data pasien. Bagaimanapun caranya, nanti mungkin ada cara-caranya dari sistem gitu ya, bagaimana cara upaya sebenarnya mah kalau menurut saya itu, kenapa pasti biasanya ada aja sisi celah gitu ya. Kalau dari hacker gitu pasti dia mencari celah tentunya, tapi kita harus punya upaya-upaya yang minimal lah ya gitu ya. Walaupun itu bukan tugas kita, nantinya kalau misalnya tercatat atau terambil datanya, tentunya yang di ini kan orang IT-nya ya, orang IT yang bekerja melindungi sistem. Tapi bisa saja kesalahannya dari kita. Contoh, di data rekam medis kita foto gitu ya, itu kan terus tersebar, itu jangankan begitu ya. Handphone aja nomor kita kan bisa di hacker gitu ya. Nah, itu diambil gitu ya. Bahkan ada yang pura-pura mengambil data di sosmed menggunakan, termasuk saya pribadi gitu ya. Eh, Baru kemarin ya, sebelum tahun baru itu menggunakan mungkin foto dari sosmed saya, foto keluarga diambil jadi foto. Itu yang saya herankan kenapa nomor-nomor teman saya dia dapat, dia tahu gitu ya. Dia menelpon mau WA teman-teman saya dan teman-teman istri saya. Hmm, Awalnya nanyakan kabar segala macamnya, lalu ujung-ujungnya adalah menawarkan produk pakai foto saya. Eh, ada nelpon ke saya, ini siapa? Ini beneran kamu bukan? Ke istri saya juga ini beneran nomor sama atau bukan? Gitu. Oh, banyak ternyata. Jadi serius kemarin ngejawab itu, saya ngejawab yang menggunakan handphone saya untuk menggunakan foto gitu ya di WA-nya, dan nge-WA ke eh, nomor-nomor yang ada di kontak saya. Kan jadi pertanyaannya, ini dapat nomornya dari mana? Ada kemungkinan juga itu adalah eh, teman saya juga, jadi banyak kemungkinan, tapi yang menurut tidak ada korban, jadi mereka mau verifikasi validasi dulu ke saya gitu, karena dia ada nomornya. Bahkan ada juga teman apa namanya itu, teman istri saya kan nggak punya nomor suamimu, kenapa dia bisa punya nomor ini gitu ya, gitu ya, nggak tahu. Nah, hal seperti itu ya, ya kita harus cerdas juga di situ ya, seperti itu. Menjamin keselamatan pelayanan tentunya, kalau nanti ada jenis-jenis penyadapannya ya, cybernya ya, termasuk ada malware, ransomware, phishing gitu ya, dan tentunya nanti wah, bisa melumpuhkan sistem di rumah sakit gitu ya. Nah, itu menjaga kepercayaan dari masyarakat juga, data itu ya, keamanan data itu kalau misalnya tidak tersebar. Ini jujur ya, ke teman-teman mungkin nanti yang bekerja di rumah sakit atau bekerja di puskesmas, mungkin ada satu hal yang tanda kutip gitu, dalam tanda kutip apa? Mungkin nanti ada satu produk ya ke rumah sakit orang, ke rumah sakit, ke poli, waktu itu kejadiannya ke poliklinik, ke poliklinik anak gitu ya. Dia orang dari produk susu. Neng, boleh nggak saya kerjasama? Kerjasama apa? Kenapa nggak lewat jalur sana aja gitu, jalur rumah sakit? Nggak, saya butuh data ini yang orang tua yang punya anak usia sekian. Apa? No, saya hanya cukup nama dan nomor teleponnya aja, nomor WA-nya saja. Nanti dihargai per ininya, per satu orangnya. Ya, per satu orang itu ada harganya. Kenapa? Dia akan me-WA, menelpon, menawarkan produknya, tujuannya ke sana, sehingga dia tepat sasaran. Nah, kita kan ininya punya yang namanya privasi data pasien. Akan tahu yang seperti itu ya, kalau tergiur ya, ya lumayan itu ya, itu nggak boleh. Ya,
Oke, ada prinsip yang namanya CIA ya. CIA ini mulai dari confidentiality, integrity, availability dalam hal berbicara data. Ya, confidentiality itu mulai dari tentunya kerahasiaan. Maka data ini, akses data harus terbatas. Gak boleh, dia punya lingkupnya sendiri. Hak aksesnya kemana, sampai mana, gitu ya, supaya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan pasien, contohnya. Tidak membocorkan informasi kepada pasien. Ya, nah ini pun sama. Ya, nggak boleh, apalagi misalnya kalau informasi-informasi sensitif yang dari pasien lain ke pasien lainnya lagi. Menjaga privasi digital dan uh, lisan. Jadi tidak hanya digitalnya dikip tapi diceritain gitu ya, sama aja itu bohong. Ya, ini kan kerahasiaan, prinsip kerahasiaan. Yang selanjutnya, data itu harus utuh ya, integritas, integriti, utuhan data. Kalau terpotong-potong, data itu kalau digitalisasi harus akurat, tidak boleh diubah sembarangan. Contoh gini, di sistem harusnya ya, dulu aja zaman manual, ketika kita menuliskan di catatan terintegrasi, ya, salah saya menuliskannya, dicoret gitu ya, terus lanjutkan. Nah, atau di tip X kan nggak boleh di tip X ya, diputihin gitu, tapi dicoret satu, masih kelihatan salahnya apa, lalu tanda tangan di atasnya. Lalu ketika kita beralih ke digital, apakah itu juga sama? Ya sama harusnya. Yang salahnya harus tetap jaga, boleh dihapus. Kalaupun dihapus tetap ada catatan dia ini dihapus. Ya, nah, itu harus terekam secara digital, sistem yang dibuat itu kalau ada data yang dihapus, diperbaiki gitu ya. Nggak boleh diubah sembarangan. Tujuannya apa? Supaya ketika suatu saat diperlukan data ini, rekam medis ini jelas, ya bisa diambil dengan sesuai dengan faktanya. Setiap perubahan tercatat yang tadi ya. Selanjutnya, reliable ya, reliability artinya ketika dibutuhkan ada datanya, nggak boleh hilang, harus tersimpan. Sistem mendukung kondisi darurat, minim gangguan sistem. Kalau misalnya sistem lagi down, nah darurat, apa backup datanya? Nggak boleh gampang kena gangguan sistem. Karena kalau misalnya error gitu ya, tidak cepat diperbaiki, pelayanan kalau sudah menggunakan digital semua, ya seolah-olah lumpuh, kita nggak bisa mendokumentasikan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya, harus seminim mungkin tanggung jawab. Memang bukan tanggung jawab kita seutuhnya, tapi pihak yang memang dipercaya untuk mengelola sistem, gitu ya. Kalau istilahnya yang kita sebut mungkin tim IT, ya apa IT-nya rumah sakit gitu ya, atau bahkan vendornya, ya seperti itu. Nah, kita mulai ke cyber security ya, karena ada kata-kata security artinya keamanan secara utuh, bahwa cyber security ini artinya adalah upaya untuk melindungi sistem, melindungi jaringan, melindungi program dari serangan digital yang tidak bertanggung jawab tentunya ya. Nah, tujuannya apa serangan ini? Biasanya satu, dia ingin nyelusup, membuat akses bisa masuk ke sistemnya. Yang kedua, mengubah ya datanya di dalamnya, atau bahkan menghancurkan informasi sensitif ya. Ada juga yang memeras uang dari penggunanya,
Nah, mungkin contoh yang gampang model pemerasan atau model pemerasan pinjol kayak gitu yang lagi rame ya, data-datanya kan disebar nih ke nomor-nomor handphone yang ada di kontak gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini pun datanya akan diambil terus kalau nggak mau datanya tersebar gitu ya, ya memeras uang atau mengganggu operasional bisnis normalnya sistem keuangannya begitu ya, sistem kasar atau bahkan melumpuhkan. Nah, itu jadi upaya tentunya ya untuk melindungi. Walaupun ya upayanya ini tentunya dilakukan maksimal, tapi tentu saja kadang-kadang ada celah ya kebocoran ya. Jangankan punya kita misalnya rumah sakit punya beberapa instansi pemerintah juga kan pernah kena hacker ya, pernah di ini data-datanya ya seperti itu. Artinya tidak eh, terjadi satu patokan, satu acuan. Oh kalau ini gitu ya. Kalau misalnya terkena cyber security ya ini nggak akan pakai ini. Kalau ke ini nggak akan kena dijamin 100%. Tapi berkembang terus begitu ya. Sistem yang digunakan. Seperti itu ya. Selanjutnya, definisi cyber security ya. Tadi untuk upayanya, jadi kalau disimpulkan adalah bagaimana perlindungan sistem digital, bagaimana perlindungan data pasien, dan bagaimana pencegahan serangan cyber tentunya. Ini adalah eh, tentang cyber security ya. Nah, mengapa data kesehatan, tentunya bagian kesehatan itu rentan terhadap cyber ya? Karena datanya bernilai tinggi. Iya, yang saya katakan hal yang kecil-kecil aja gitu ya. eh, Kayak tadi nama, nomor WA gitu ya, banyak nyari. Orang yang mau menjual produk bingung bagaimana produknya bisa tepat sasaran gitu ya. Misalnya cari, oh, saya produknya susu yang untuk anak di bawah 2 tahun. Berarti saya harus nyari data itu. Dia datanglah ke rumah sakit, minta nomor WA-nya, nah kayak gitu. Nah sekarang kalau dulu manual seperti itu kan bisa diambil gitu ya datanya dan diperjualbelikan ternyata data-data seperti itu. Ya apalagi KTP ini ya bisa dipergunakan untuk pinjol dan lain sebagainya. Nah itu kan suatu hal yang punya nilai sebenarnya ya, data-data pribadi itu. Apalagi misalnya orang-orang yang misalnya penting gitu ya masuk ke rumah sakit kita, data itu harus benar-benar jamin aman kayak gitu ya. Pelayanan tidak boleh berhenti. Rumah sakit itu yang tidak ada liburnya kan, kalau rumah pelayanan kesehatan itu yang khususnya rumah sakit ya nggak ada liburnya ya, terus mau tanggal merah mau ini terus beroperasional kan begitu ya. Makanya ini juga rentang gitu ya. Maka ada proses maintenance itu membutuhkan waktu, membutuhkan backup dulu begitu ya. Selanjutnya banyak pengguna sistemnya ya. Satu rumah sakit siapa aja yang menggunakan banyak ya. Lab, dokter, perawat, gizi, penggunanya juga banyak pengguna sistemnya. Nah ini juga rentan ya bocor datanya gitu ya. Apalagi misalnya transisi ataupun keluar masuknya pegawai begitu ya, bagaimana yang pegawai yang sudah keluar jangan sampai bisa bisa masih bisa mengakses data gitu ya, ah tahu nih password temennya yang dulu, nah masuk gitu ya, lihat-lihat.
nggak boleh gitu ya. Nah, jenis-jenis ancaman cyber security itu mulai dari hacking ya. Hacking ini adalah aktivitas mengeksplor, ya, merubah, memodifikasi, atau bahkan mendapatkan akses ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital dengan yang tidak biasa. Artinya ilegal, ya, untuk menemukan apa? Kelemahannya, memanfaatkan fungsi di luar standarnya, bisa eh, bertujuan baik ataupun bertujuan jahat, ilegal ya. Jadi ada dua kalau dikatakan hacker ini ya, ada yang baik, ada yang ilegal gitu ya. Namun kalau di rumah sakit ini yang kita bahas ini, kita perlindungan tentunya yang dari hacker yang ilegal ini, mau 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 mengeksplor, memodifikasi akses, selalu bertujuannya adalah dipergunakan untuk tujuan jahat, tujuan tidak baik. Ini dulu ya, kita break dulu adzan asar ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada malware ya. Malware ini perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, ini virus ya biasanya. Contohnya yang biasa lewat flash disk banyak itu Trojan gitu ya. Kadang-kadang dia menutupi file kita, merusak file kita gitu, data-data kita. Makanya di rumah sakit biasanya dimatikan ya untuk ininya, colokan USB-nya, kecuali yang memang dibutuhkan saja gitu ya, supaya tidak colak-colok flash disk gitu ya. Ini khawatirnya membawa virus flash disknya. Yang kedua adalah ransomware, jenis malware yang mengunci atau mengekskripsi data korban dan pelaku minta tebusan. Nah, ini tidak bisa diakses begitu ya, ini eh, contohnya. Dan dia lebih ke arah ibaratnya atau apa ya, mensekap datanya dulu gitu ya.
selanjutnya adalah phishing. Phishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya dalam komunikasi elektronik. Contohnya seperti itu kartu. eh, Misalnya pakai asuransi, gitu ya, eh, mengambil data yang seperti itu, ya data-data sensitif. Yang nantinya arahnya adalah ke arah uang, gitu ya, pergerakan. Selanjutnya, man in the middle, ya artinya serangan di mana pelaku menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah informasi. Makanya kalau misalnya teman-teman di WA gitu ya, WA mengirim pesan, pesan terenkripsi. Nah, itu tuh artinya ketika Anda mengetik apa, mau nyampe ke penerima pesan, itu dienkripsi dulu, dirubah menggunakan kode-kode tertentu, tapi ketika nyampe, nyampe pesannya gitu ya di tengah-tengah supaya tidak mudah diambil gitu ya datanya di seperti itu yang dikatakan terenkripsi melalui kode-kode tertentu iya ya sebelum pada proses pengiriman terenkripsi end to end gitu ya. Selanjutnya human error. Nah, ini kok bisa jadi ancaman juga ya orang yang tadi passwordnya salah menggunakannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hacking. Hacking ini adalah akses yang tadi ya, penjabarannya hacking, akses sistem tanpa izin, pencurian atau manipulasi data dan kerugian besar bagi layanan. Ini efeknya malware tadi, yang virus itu ya bisa email. Nah, hati-hati email ya. Dulu tuh saya juga hampir kejebak ya email-email lowongan. Dulu tuh sempat dari Pertamina, ini mengatasnamakan Pertamina, lowongan kerja Pertamina. Ini tidak dipungut biaya apapun untuk ini ya. Oke, pendaftaran lewat ini. Oke, saya ikuti waktu itu ya, waktu zaman-zaman kerja di rumah sakit. Oke, saya pilih, klik. Oke, sudah klik. eh Dibuat benar-benar rapi gitu ya dokumennya itu. Tapi tesnya di mana? Ini menggunakan pesawat ini pesawat terus turun di mana gitu ya karena untuk ditempatkan di Kalimantan atau nggak salah tuh dipikir-pikir lagi untungnya nggak ikut-ikut pas saya berpikir dua kali gitu ya dalam artian kok sampai begini bisa sampai begini sedangkan saya kalau misalnya mau eh apa namanya itu melamar kerja tes kerja itu nggak se sesulit harus diatur kemana sedetail itu bayangkan kalau yang ininya banyak gitu ya pelamar banyak yang diundangnya bagaimana dia mengaturnya jadi kita harus membayar untuk transportasi pesawatnya nanti akan direimburse katanya ini akan dikembalikan lagi tapi kalau uang udah keluar saya menarik itu pasti tanda tanya gitu. Akhirnya saya nggak jadi. Ternyata memang begitu muncul searching ini adalah bentuk penipuan. Begitu ya. Jadi jangan mau yang seperti itu. Ransomware data dikunci diminta tebusan, layanan terganggu. Nah, ini ya dilumpuhkan begitu ya. Phishing menipu digital, meniru pihak resmi mencuri passwordnya. Lalu human error misalnya lupa logout, password dibagikan menggunakan perangkat pribadi gitu ya. Termasuk dalam human error. Nah, selanjutnya bagaimana upayanya kita melindungi diri dari ancaman cyber? Yang mudah-mudah saja mungkin ya, karena ada sisi yang untuk IT, ada yang sisi untuk kita. Kalau kita pengguna secara umum, tentunya ketika diberikan hak akses, ya gunakan kata sandi yang kuat dan unik, ya simpen di handphone ataupun di apa gitu ya. Terus biasanya harus diupgrade kayak apa mobile banking itu kan ada beberapa kali harus diupdate diganti kayak PIN ATM juga gitu kan. Nah seperti itu mungkin bisa dilakukan gitu ya. Angka huruf kecil simbol bahkan sekarang beberapa kan harus diwajibkan ya untuk menggunakan itu. Selanjutnya kata sandi unik.
menggunakan email untuk setiap akun yang nggak boleh sama. Ya, apalagi misalnya tanggal lahir, tahun lahir gitu ya, bulan lahir. Itu gampang teridentifikasi ya. Aktifkan autentifikasi dua faktor, misalnya harus ke email, harus ke nomor handphone, ya tidak hanya email tapi nomor handphone. Nah itu juga memperkuat begitu ya. Kalau ada aktivitas misalnya, oh kalau login ke email Anda menggunakan perangkat apakah suka ada notifikasi itu, ya seperti itu. Nah itu menggunakan autentifikasi dua faktor. Misalnya, contoh begini, saya memang ada beberapa ada memegang akun organisasi gitu ya. Jadi saya autentifikasinya ke konekkan ke saya dan teman saya juga pegangnya tuh 4 orang begitu ya. Ketika si A logout terus mau login lagi, maka dia minta ke autentifikasi ke saya. Benarkah ini Anda? Gitu ya. Diklik ya, nomornya akan muncul ke kita dan nomor kode ini harus bisa disebutkan atau diketikkan oleh yang mau akses gitu ya. Selalu tanya dulu siapa yang akses nih ini. Oh ya udah, diberikan kodenya gitu ya. Selanjutnya perluan perangkat lunak secara berkala, tes ini keamanan biasanya update gitu ya, seperti itu. Waspadai email dan pesan phishing yang tadi banyak link gitu ya ke email, hati-hati ya, jangan klik langsung. Nah, dulu kan apalagi misalnya APK begitu ya, klik sedot aja gitu ya, saldo di mobile bank. Gunakan perangkat keamanan yang handal ya, antivirus malware pada sistem komputer ya. Ini direkomendasikan tanya ke bagian IT-nya sistemnya, memang ini kira-kira pakai antivirusnya apa yang cocok begitu ya. Firewallnya ya aktifkan. Nah, di ini tuh di komputer tuh jangan sampai dinonaktifkan. Memang ada kalanya kita juga kan sering itu ya, termasuk saya pun kadang on aktifkan kadang nonaktifkan. Maksudnya ketika ada beberapa software aplikasi gitu ya, yang memang tidak ada dan susah, itu ketika di download kita diinstal dianggapnya itu adalah virus. Memang itu pertahanan lumayan kuat begitu ya, tapi kadang-kadang file-file tertentu juga dianggap ini, dianggap virus gitu ya. Namun memang kalau untuk penggunaan di rumah sakit ya harus diaktifkan terus ya. Upaya melindungi diri dari cyber selanjutnya adalah backup data secara berkala. Ini bagian IT tentunya, edukasi dan pelatihan, kesadaran keamanan terus harus disosialisasikan ya. Gunakan jaringan yang aman. Nah, kadang-kadang benar atau tidaknya ya, memang kalau menggunakan WiFi full peak itu kadang beberapa, bukan katanya ya, beberapa video juga berseliweran bahwa yang pengguna yang punya WiFi-nya itu bisa mengakses, melihat. Nah, hati-hati ketika menggunakan WiFi umum gitu ya, publik, itu kalian membuka aplikasi-aplikasi yang memang misalnya mobile keuangan gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu ya. Manajemen akses, hak akses terbatas tadi, berikan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab, hindari memberikan akses administratif jika tidak diperlukan. Kelola akses dengan ketat deh, ini beberapa salah. Periksa aktivitas akun biasanya, itu kalau contohnya email aja bisa kita ini ya. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan sekarang yang bagusnya sekarang akunnya dibikinin gitu ya, dibikinin oleh pihak perusahaannya. Kalau misalnya saya di ini di kampus di Unjani pakai emailnya unjani.ac.id gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan akun pribadi. Nanti berikan akun untuk akses ke sistemnya Unjani. Saya harus menggunakan akses email yang dari Unjani. Nah, beberapa rumah sakit ataupun perusahaan-perusahaan besar gitu ya, alat kesehatan sebagainya biasanya dia menggunakan membuat akun email dari perusahaan gitu ya. Itu tuh keamanan salah satunya.
risiko keamanan pada telehealth ya, karena kita berbicaranya tadi ada telehealth, app health. Nah, apa saja sih resiko-resikonya ketika kita berbicara telehealth? Tentunya penyadapan komunikasi ya. Kita tidak tahu ya ketika telehealth siapa di situ, yaitu di penggunanya, yaitu disadap itu komunikasi kitanya atau di tengah-tengah ya cybernya mengambil gitu ya, penyalahgunaan reka aman apalagi model-model ya sekarang kan wajah tubuh diganti gitu ya dengan hal yang kurang baik gitu nanti disebarkan minta uang begitu ya, akses akun ilegal ini juga ya masuk di telehealth, di mHealth, aplikasi hati-hati aplikasi yang tidak dipercaya, APK tuh ya yang tidak ada di Play Store. Jadi begini ya, eh ketika kita walaupun ada di udah ada di Play Store, tanpa meminta datanya sangat lengkap, nama NIK, kan biasanya email ya, email aja sama nama tuh, tanggal lahir gitu ya, tahun lahir, bulan lahir, TTL lah ya. Nah, misalnya sampai KTP, NIK, kalau memang ini bukan yang punya pemerintah gitu ya, nggak yakin, hati-hati terhadap aplikasi itu. Atau APK-APK yang tidak terdaftar di Play Store gitu ya. Karena saya juga ngalamin membuat aplikasi, ya ketika membuat aplikasi itu handphone mau masuk ke Play Store itu lumayan gitu prosesnya. Dia kita harus masuk ke dalam Google ya namanya saya tadi bukan ke Google Ads itu ada ke Google saya sampai udah punya akunnya gitu kita harus bayar 400.000 gitu untuk dapat akun itu saya sudah bayar dan kita bisa mendaftarkan aplikasinya setelah daftar di aplikasi ternyata itu diverifikasi oleh sistem diverifikasi oleh beberapa orang jadi dicek dulu maka memang ada keamanannya di situ ya. Ternyata sekarang berubah ya format yang dimintanya. Nah, ini saya sudah mendapatkan apa membuat filenya dalam bentuk APK. Sekarang AAB ternyata yang diminta itu nggak lolos nggak bisa dimasukin. Akhirnya saya membuatnya dalam versi APK untuk merubah ke AB itu ternyata harus mulai dari awal lagi. Akhirnya ya sudah start eh, aplikasi buku SDKI waktu itu ya. Akhirnya saya kirim ke siswa, mahasiswa yang bisa mau mempergunakan silahkan gitu ya. Kalau kalian percaya, tapi isinya hanya catatan buku, kata saya tidak dimasukin iklan. Saya walaupun saya punya Google Ads ya, akun Google Ads di mana saya bisa memasukkan iklan ke ini ke aplikasi. Kalau saya bikin aplikasi atau saya masukkan iklan ke dalam websitenya, gitu ya, ada jadi penghasilan misalnya buat saya. Tapi ini nggak saya masukkan ya, kata saya tuh. Kalau kalian mau pakai, silahkan diinstal, percaya tidak menyedot, gitu ya. Nah, selanjutnya eh saya agak repot kalau misalnya harus mengulang dari awal. Akhirnya kemarin saya dengan Pak Galih gitu ya, kita bikin dalam bentuk website aja ya Pak, bikin aplikasi 3S-nya, SDKI, SLKI, Siki gitu ya. Akhirnya kita buat dalam bentuk website gitu ya, sehingga teman-teman silakan bisa mengakses dan dipergunakan gratis. Kenapa? Karena saya ajukan dalam bentuk hibah tahun janinya. Ada hibah, dapat dananya, udah dananya ada, ya kita buat website gitu. Ya, oke, pada mHealth. Jadi hati-hati aplikasi-aplikasi. Oh, banyak iklan dan mereka yang gratis itu kan capek membuatnya. Saya juga merasakan membuat aplikasi itu benar-benar kalau sudah tuh lek gitu ya. Membuat aplikasinya kan kalau hanya digratiskan mungkin kalau tidak untuk amal ada upah nggak ada upah sama sekali gitu. Jadi dia punya Google Ads sisipin iklan di ininya tuh. Jadi dia dapatnya dari iklannya gratis aplikasinya saya dapatnya dari iklan. Gitu, banyakannya kan gitu ya aplikasi-aplikasi gratis. Aplikasi berbayar biasanya tidak ada iklan, tapi dia kan dapat penghasilan dari bayaran itu. Begitu ya. Nah, kecuali yang punya pemerintah, ya misalnya Satu Sehat Mobile gitu kan, itu kan memang layanan untuk masyarakat dari pemerintah. Pastinya tidak ada iklan. Ya.
Risiko keamanan pada EHR, aksesnya ilegal, penyalahgunaan data, kesalahan dokumentasi. Nah, ini yang mempunyai risiko ya terhadap keamanan elektronik health record. AI, ketergantungan terus berlebih, data training bocor, rekomendasi tidak akurat. Nah, atau misalnya AI-nya salah memberi saran karena data tidak lengkap. Ya, bisa saja. Karena kan dia membacanya itu berdasarkan data. Berdasarkan kalau misalnya teman-teman buka chat GPT aja kan berdasarkan prompt kita ya dia promptnya nggak lengkap ya nggak lengkap gitu intinya. Nah kalau datanya nggak lengkap ya itu pun sama. Karena arahnya kan predictable ya hal yang dikembangkan sekarang arah prediksi. Variable device ya data disadap perangkat tidak otomatis. Nah ini yang risiko dapat terjadi. Maka di sini tetap kita langkah-langkahnya berprinsip pada etika keperawatan mulai dari otonomi pasiennya, kerahasiaan, beneficient, berbuat baik atau menjijikan, normal efisien, tidak merugikan. Ya, ini prinsip etika tetap dijaga walaupun dalam digitalisasi. Peran perawat dalam keamanan data, menjaga kerahasiaan, SOP aja ya. Walaupun digital terus ada SOP-nya, baca SOP-nya gitu ya. Oh udah berubah nih ke digital, sudah ada nggak SOP-nya? Itu untuk keamanan kita gitu ya. Kalau nggak ada SOP-nya, jangan ini gitu, jangan berani gitu ya. Nanti salah gitu ya. Kita belajar sesuai SOP-SOP-nya seperti itu kita lakukan itu. Nah ini jadi patokan kita ya. Jangan salahkan saya. Kalau saya sudah sesuai SOP terus salah tetap salah, ya berarti kan SOP-nya yang perlu diperbaiki. Terus edukasi kepada pasien, nah data-datanya direkam dan lain sebagainya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak eh ini ya tidak baik misalnya. Tadi ya praktek aman bagi perawat, passwordnya harus kuat, logout setelah penggunaan jangan sampai lupa logout, ya gunakan perangkat yang resmi, hindari baik ke publik ya. Oke, slide terakhir ini keamanan data sama dengan keselamatan pasien ya. Kalau datanya tersebar ya nggak aman, nggak selamat tuh datanya. Iya, dicuri. Jadi kita keamanan maka dipertanyakan terhadap keselamatan pasien itu. Nah sekarang keamanan data mungkin apakah masuk dalam keselamatan pasien yang perlu masukkan gitu ya. Nah, karena kalau misalnya datanya tidak aman, maka ini juga beresiko ya. Teknologi harus digunakan secara etis, perawat adalah penjaga data pasien selain mengolah, menganalisis dari data pasien, tapi harus bisa menjaga data pasien itu sendiri. Oke, seperti itu. Saya pikir itu mungkin terhadap ini lebih banyaknya ke kajian teori ya terkait dengan eh, keamanan data. Mungkin teman-teman juga ini lebih banyak praktiknya adalah terhadap ancaman-ancaman kita harus lebih ini di awal mengenal itu kayak tadi misalnya email-email yang berbentuk link hati-hati gitu ya tidak terus aplikasi-aplikasi ya itu juga hati-hati kurang lebih mungkin seperti itu ya terkait dengan eh, cyber security. Ada yang ingin disampaikan bangga. Oke, masih ada waktu ya. eh oke, baik. Teman-teman begini ya. Terkait pertemuan ke-14, saya pribadi sebenarnya baru mendapat detail barusan begitu ya dari si pennya. Saya lupa juga menanyakan ke Pak Andri ini seperti apa gitu ya eh, yang akan dipakainya prototipenya. eh tapi teman-teman mengerti nggak dengan istilah prototype? Apa tuh kira-kira Teh Meliana bisa salah. Ini tugasnya jadinya ya, individu ya dari Pak Andrinya. Iya, Bapak tugas individu.
Sudah dipikirkan teman-teman mau bikin prototipe apa begitu? Ya, ya, belum ya. Oke, kalau saya kemarin itu begini ya. Berarti kan prototipe itu adalah rancangan kita ya. Prototipe itu, ya, coba saya harus gini dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, jadi teman-teman, kalau saya mudahnya itu adalah begini ya. Kalau misalnya ini ada softwarenya gitu ya untuk membuat prototipe ke arah mana, silahkan. Ini mungkin bebas membuat prototipe terkait dengan apa. Saya pribadi itu membuat prototipe aplikasi manual ya sebenarnya. Misalnya begini. eh oh, gini. Waktu saya membuat salah satu aplikasi, saya ingin hanya sederhana gitu. Dari awal-awal muncul buku SDKI, SLKI Siki gitu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya mah tidak eh, apa namanya itu ya istilahnya tuh. Sudah ada di sistem mungkin ya, di sistem di komputer masing-masing gitu ya. Kalau komputernya sudah menggunakan EHR. Nah, prototipe yang saya buat itu bagian awalnya itu mulai dari SDKI ya. Ya contohnya yang membuatnya. Saya langsung aplikasi saja. Jadi oke, SDKI, SLKI, terus Siki ya. Nah, oke, oke, oke. Ketiga buku ini kan saling terkoneksi ya. Saling terkoneksi. Ya, bentar. Saya contohkan proposalnya sebentar. Cukup terus tuh. Dulu, dulu.
Bapak mohon maaf suaranya termute. Maaf tadi ada anak saya ya. Oke. Jadi saya membuat prototipe seperti ini di awal ketika membuat aplikasi melalui handphone ya. Saya akan membuat yang namanya main menu dulu ya. Waktu itu saya tidak membuat yang namanya login logout. Itu karena apa? Kita hanya memerlukan buku gitu ya. Buku itu kan buka aja nggak perlu login gitu ya. Ketika main menu itu langsung ditunjukkan eh, diagnosis keperawatan apa saja eh, di sini ya. Atau kayak buku itu bukan diagnosis, mulai dari pengantar gitu ya, cara menggunakan aplikasinya, di sini siapa penulisnya, siapa pembuatnya gitu ya. Tuh lalu ada poin di sini SDKI-nya. Nah, sebenarnya muncul yang pertama adalah konsep teorinya. Jadi saya buka buku SDKI-nya, saya alihkan ke dalam aplikasi. Maka klik ini muncul ini. Lalu selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Klik di cara penggunaan, klik maka akan muncul di sini begitu ke submenu. Lalu ada pengantar, klik pengantar muncul ke sini. Eh Tentang penulis muncul di sini. Contoh penulisan SDK yang betul, tulis di sini gitu ya. Muncul di sini, klik-klik muncul ke sini. Selanjut sampai ke referensi. Nah, pada saat penggunaan aplikasi muncul klik, maka akan muncul diagnosisnya. Jadi kalau misalnya muncul diagnosis keperawatan itu kan misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, ya akan muncul gitu. Terus cara penulisannya ada konsep teorinya seperti apa. Ini yang sederhana ya. Jadi memindah-mindahkan tombol back akan pindah ke sini. Tombol ini juga akan back akan pindah ke sini. Tombol back juga akan pindah ke sini. Ya, begitupun seterusnya ini prototype simple. Maka jadilah sebenarnya aplikasinya DKI dan sudah ada gitu ya. Nanti mungkin saya kirimkan ya DKI-nya. Oke. Ya, siswa perawatan. Ini ya udah lama banget saya tahun 2000 berapa 2020 gitu ya bikinnya karena pas mau saya masukkan ke ini udah nggak bisa pakai APK file AVK gitu ya. Sekarang filenya itu harus AAB kalau mau masuk ke dalam Google Scholar. Oke, oke, handphone satu lagi ya. Si pen. Nah, saya kirim ke si pen ya. Tapi ini berbasis Android ya. Silahkan. Tapi ketika dimuncul pasti milih pengaturannya bahwa ini diperbolehkan karena itu kan keamanan yang diupdate gitu ya di ininya di handphonenya modelnya seperti ini tahun 2021 2020 gitu saya buatnya ini udah lama gitu ya filenya APK Insya Allah tidak ada virus yang nanti ambil rekening dan lain sebagainya gitu ya. Kayaknya saya punya ininya videonya. Semprotan. Nanti saya iniin lah. Oke, nah itulah contohnya yang dibuat. Saya dulu pakainya pakai apa Pak buatnya dulu tuh ada pembuat aplikasi Android. Saya pakainya handphone aja dulu biar bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nggak harus pakai komputer buatnya. Sebenarnya Android Studio kalau buat Android ya kebanyakan bisanya buat Android karena buat Apple atau iPhone itu agak
sulit ya masuknya memang. Jadi yang lebih mudah yang bisa praktekkan biasanya untuk Android. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya saya ajarkan bagaimana cara membuat aplikasi gitu ya. Namun sepertinya waktunya tidak akan memungkinkan juga saya untuk sejam ini. Saya akan ini saja menyampaikan poin-poin prototipe yang mungkin teman-teman nanti silakan kembangkan di keperawatan ada apa saja sih yang bisa dibikin untuk apa? Untuk aplikasi. Contoh begini, eh perhitungan-perhitungan bisa nggak dibikin buat aplikasi? Bisa. Kategori-kategori bisa nggak bikin aplikasi? Kan bisa begitu ya. Misalnya, saya tuh kemarin menugaskan banyak ya. Hmm, TDK, TDK, saya lupa ininya. Jadi banyak yang dihasilkan begitu ya. Cari ya, saya cari dulu. Oh, oke. Udah nggak bisa dibuka ternyata berapa aplikasi tugasnya. Nah itu mungkin tadi yang contoh aplikasi website saya kirim ya. Nah yang cari aplikasi handphone. Nah untuk aplikasi yang yang bukan saya buat ya, tapi bareng-bareng gitu ya. Nah ini sama saya itu membuat aplikasi softwarenya itu berbasis website itu untuk 3S ya. Namanya simuaskep.id.
ya simuaskep.id, tinggal di enter saja. Saya kirim di chat ya, simuaskep.id. Nah, di sini buku SDKI saya tuang ke semuanya ke dalam ini website sini. Ada analisis. Tadinya saya mau balik ketika mengerjakan misalnya diagnosis nih, ya, diagnosis keperawatan. Itu kan semuanya saling keterkaitan ya. Bersihan jalan napas tidak efektif. Ini luarannya ada 7, intervensinya ada 26. Sudah ada muncul nih ke sini koneksi. Kalau ngambil ini, lihat detail, klik ini Anda muncul begitu ya. eh Misalnya saya gejala subjektifnya tadinya kalau yang satu ini, yang analisis ini, ketika klik gitu ya batuk tidak efektif. Nah, muncul. Jadi saya balik dari gejalanya dulu. Maka muncul top diagnosisnya. Nah, akan muncul gangguan identitas diri, bersihan jalan napas tidak efektif, penampilan peran tidak efektif. Nah, ini yang berbasis website, gitu ya. Nah, kalau kita klik, oh ini 3, ini bisa pilih salah satu. Saya klik, lihat detail ya. Nah, muncul. Nah, ini akan muncul langsung keluarannya apa. Ya, urusannya bersihan jalan napas utamanya. Klik keluarannya, dia akan muncul. Keluarannya ini, gitu ya. Oke, ekspektasinya meningkatkan, menuliskannya berisian jalan napas meningkat dengan kriteria apa? Produksi sputum menurun, wheezing menurun gitu. Frekuensi napas membaik, batuk efektif gitu kan kata-kata yang dibuatnya itu. Jadi sudah ada muncul di sini luarannya latihan batuk efektif misalnya pakai klik muncul. Ini yang saya buat. Nah, prototipenya seperti apa? Kalau ini jujur tidak full saya kalau pe website begitu ya. Saya hanya membuat prototipe. Kita benar-benar menjelaskan ini buku SDKI. Kalau misalnya dibuatlah buku SDKI. Klik ini harus muncul ini. Klik ini harus muncul ini. Saya buat prototipe detail gitu. Cuman saya cari-cari malah ini ya nggak ketemu. Klik ini muncul ini intervensi muncul ini. Jadi klik luarannya diagnosis ini luarannya muncul. Luarannya ini luaran utama dan sebagainya muncul. Intervensinya pun muncul begitu ya. Hasilnya seperti tadi. Itu yang dibuat gitu ya. Kemarin prototipenya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau agak sulit memang untuk website begitu ya karena kita eh, tidak semuanya gratis gitu ya. Apa namanya menggunakan uang begitu ya. Tapi kan teman-teman hanya membuat prototipe saja, bukan membuat aplikasinya. Kalau teman-teman mau membuat aplikasinya, salah satu yang bisa dibuat itu menggunakan kemarin yang bisa formatnya AAB dan bisa didaftarkan Play Store, itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Kodular. Ya, Kodular. Nah, seperti ini. Nah, ini Kodular. Ini lebih mudah dipergunakannya. Banyak tutorial yang menggunakan saya pun menggunakannya. Itu untuk ini cuman agak mungkin nggak cukup kalau untuk waktu sekarang gitu ya. Nanti teman-teman tinggal daftar saja. Ini lebih mudah gitu dan formatnya bisa AAB. Nantinya kalau teman-teman oke, bisa ya. Punya banyak ya. Allah minta login lagi. Saya lupa ininya. Oke. Saya lupa akunnya.
Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu aplikasinya karena banyak ada Android Studio gitu ya. Yang kalau saya menyarankan mungkin salah satunya bisa menggunakan yang namanya Kodular nanti kalau membuat ini. Tapi teman-teman kan hanya sebatas untuk membuat prototipe gitu ya. Silakan saja kembangkan ide-idenya membuat prototipe ya dari keperawatan gitu ya. Saya hanya mencontohkan ini salah satu aplikasinya karena gampang gitu ya. Ini tinggal drag untuk membuat button, membuat screen. Di sini layout. Sepertinya nggak cukup untuk di awal gitu ya. Mau layoutnya seperti apa? Tinggal drag and drop. Nah, nanti bisa dites gitu ya di web companion. Nanti bisa diekspor, diuji cobakan sebelum ke Play Store kalau nanti mau daftar ke Play Store. Ini saya sarankannya. Nah, teman-teman kan di sini hanya membuat yang namanya prototipe terlebih dahulu, begitu ya. Apa aplikasi, apa idenya nanti akan membuat di website atau membuat di aplikasi terkait dengan teknologi digital yang ada kaitannya kalau bisa dengan keperawatan. Ya, misalnya saya mau menghitung perhitungan dosis obat, misalnya mau dibuat di dalam prototipe website gitu ya atau ini. Jadi kita tinggal masukin misalnya kebutuhan, sediaan, dan sebenarnya pakai kalkulator kan bisa ya. Itu yang paling sederhana. Atau ide-ide lainnya di apa ya? eh mau misalnya aku pressure, aku puntur titik-titiknya gitu ya. Untuk nyeri lambung titik ini jadi muncul gitu ya. Pakai tombol-tombol aplikasi, pakai dengan gambar gitu ya. Nah itu kan lebih menarik. Maka nggak dibikin prototipenya, skema-skemanya, jadi screen awal akan mengarah kemana, akan mengarah karena akan berbeda dengan teman-teman idenya mau membuat apa gitu ya di prototipenya ini. Kalau yang selama ini kan saya buat adalah buku. Buku ini, buku SDK SLK ini saling keterkaitan. Maka kalau dibikin aplikasi kayak tadi di website itu lebih memudahkan buat saya begitu ya untuk mencari diagnosisnya ya seperti itu. Oke, kira-kira dari teman-teman mungkin nanti gini saja. Ya, untuk membuat prototipe, silahkan kita tetap berkomunikasi ya untuk pertemuan minggu depan melalui Haryati. Pak, saya mau rencana bikin prototipe seperti ini. Di list saja per nomor, per ini ya, per nama orang. Ya, saya mau bikin aplikasi website tentang ini. Ini, ini di list begitu ya. Silahkan berkomunikasi dengan saya. Mungkin nanti saya akan memberi saran, mangga dalam waktu sebelum hari Minggu ke depan, ya, di dicari idenya dulu gitu ya. Dibuat kasarannya, gambarannya supaya orang mau jelas, supaya orang jelas termasuk saya gitu. Nanti disampaikan ke saya. Ini saya akan membuat ini. Begitu prototipe itu gambaran kasarnya ya alurnya seperti itu aja ya saya hanya menampilkan contoh mungkin yang sudah saya buat ya tadi aplikasi Android yang itu terus website yang tadi sama-sama buku yang saya buatnya karena menurut saya yang dibutuhkan untuk mahasiswa kemarin itu kayak eh bikin askap-askap gitu terutama membimbing nurse saya memiliki praktikum diagnosisnya masih belum ada yang belum SDKI. Ini ada websitenya pakai ini kata saya itu pakai ini akan lebih berguna kayaknya untuk mahasiswa kata saya itu. Kalau di rumah sakit itu kan sudah menggunakan EHR yang udah ada connect dengan SDKI-nya. Bukan connect sudah diisi SDKI, SLKI, SIKI 3S ini gitu ya. Gitu. Jadi saya fokusnya ke arah situ di tahun ini. Memang di tahun depannya saya berencananya ke SOP kita buat dalam aplikasi nih. Kalau itu ada latihan batuk efektif klik SOP-nya keluar gitu. Kan nggak ada nih di buku SDKI. Jadi dibuat latihan batuk efek pemberian infus. Jadi SOP connect ke situ gitu ke dalam satu website itu. Arahnya gitu. Jadi ada saya buat jangka pendek, ada saya buat jangka panjang. Kalau mendapatkan dana untuk ininya di ACC ya dikembangkan gitu. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya silakan teman-teman dieksplor
kira-kira apa yang saya bikin di digital begitu ya. Oke, kenapa? Oh, karena saya ini ya. Oke, seperti itu. Mungkin ya untuk prototype, tapi yang jelas teman-teman tinggal ngomong aja prototype, contoh prototype banyak karena beda-beda tiap ini. Teman-teman mau membuat apa begitu ya, alurnya akan berbeda seperti itu. Oke, Mangga, ada yang ingin disampaikan dulu atau sudah ada ide di prototype? Belum. Banyak loh di aplikasi pelaksanaan keperawatan yang bisa dibikin website, dibikin eh, aplikasi gitu ya. Cuman yang membuatnya mungkin kadang-kadang tidak memulai dan bingung gitu ya. Kalau saya pribadi jadi banyak terbentur dengan kegiatan-kegiatan jadi agak sulit juga begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu, Mangga? Teh Medi kira-kira bisa dipahami nggak untuk nanti membuat prototipe? Atau sudah ada ide? Siap izin Bapak. Dipahami untuk sementara ini Bapak. Mungkin Ah, kalau ah. ada yang ditanyakan melalui si pen dulu ke Teh Haryati, Bapak izin. Nah, begitu ya. Karena eh, saya saya pikir bebas saja silahkan yang terkait dengan kesehatan ya. Eh, mau membuat apa, mau buat apa, mau buat. Tapi ada skemanya, itulah prototipenya begitu. Tidak hanya ide, tapi dirancang gitu. Itu sebenarnya prototipe. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Teh Habibah, Teh Haryati, yang lain-lainnya, enggak istirahat ya sampai dari pagi ini kuliah. Siap dari pagi, Bapak. Udah ini ya. Udah Bapak dungdeng ya. izin bertanya Ya, boleh. Remek. terkait tugas prototipe berarti nanti yang dikumpulkannya dalam bentuk rancangannya terlebih dahulu ya Bapak izin. Eh, kalau saya menerimanya ini adalah di RPS, saya belum koordinasi dengan Pak ininya simulasi project based berarti pembuatan oh ini ya prototipenya dulu ini pembuatan prototipe ya. Oke, prototipenya yang wajib kalau sudah bisa merancang sampai ke aplikasinya ya silahkan. Ya, begitu itu bonusnya berarti ya. Kalau saya nggak mampu, mungkin saya juga nggak bisa memaksakan, begitu ya. Tapi kalau teman-teman membuat di aplikasi, kok kalau salah satunya, salah satunya ya, karena banyak membuat aplikasi itu ya. Ada Podular, ada Android Studio, apalagi ya kemarin itu banyak gitu eh, membuat aplikasi-aplikasi sederhana. Tapi setidaknya yang wajib itu adalah prototipenya dulu, mungkin seperti itu. Siap baik Ya. Bapak, terima kasih. Ya, sami-sami. Ada lagi? Pak izin bertanya, kalau untuk nanti kan ada ujian praktik TDK ya. Nah itu ujian praktiknya itu kita sama kayak membuat kayak gini prototipe aplikasi gini atau beda lagi Pak izin? Oke, ya. Kalau saya karena belum dapat informasi, jadi kalau ujian praktek itu yang menentukan adalah koordinator. Ya, kalau banyak kompetensi itu koordinator yang menentukan. Sampai saat ini sih Pak Andri, sampai saat ini ya Pak Andri belum informasikan ke saya apa eh, yang akan diujian praktekkan. Ada ujian praktek ya? Saya sih malah nggak tahu ininya. Nanti ada Di ya, jadwalnya mah ada Pak. ada. Atau nanti koordinasi ya, Hayati sama Pak Andri ya, karena biasanya yang bukan biasanya aturannya yang menentukan ketika ada ujian praktek, praktikumnya ini itu adalah koordinator. Kami nanti yang mengikuti untuk tim pengujinya, biasanya begitu. Begitu. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu yang diputusin Pak Andi karena belum ada info. Karena kemarin itu terkait dengan ujian praktek memang sempat tertahan gitu ya. Bukan Prodi menunggu jawaban dari
kampus, ada yang beberapa yang di ACC untuk ujian praktikum, ada yang dihilangkan, ada yang ini enggak gitu ya. Sehingga ini jadi ini ah, saya juga dipegang Uncare, tiba-tiba ada ujian Uncare. Saya sudah sampaikan di awal bahwa tidak ada ujian Uncare, jadi bingung lagi kita menyampaikan ini. Maksudnya ada beberapa yang info update gitu. Jadi saya sebagai koordinator juga jadinya berubah membuat ini lagi gitu ya, eh, membuat skema. Nah, termasuk mungkin di ini di TDK ini ya intinya yang ininya nanti Pak Andri mungkin yang menginformasikan kalau terkait dengan ujian praktek ya. Saya khawatir salah karena nanti saya menginformasikan berlainan di sini dengan Pak Andri. Mendingan ke Pak Andri aja langsung ke koordinator. Begitu ya. Nanti kita hati-hati komunikasi. Oke, ada lagi. Terima kasih yang sudah bertanya. Cukup? Kalau cukup mungkin sisa waktunya silahkan dipergunakan untuk mencari ide, ya, ide-ide untuk membuat prototipenya, mangga gitu ya, dipakai di sisa sisa waktunya. Baru mungkin besok juga saya ketemu Pak Andri, teknisnya seperti apa bisa saya sampaikan. Oke, kalau begitu saya tutup untuk Zoom-nya. Silahkan dilanjutkan dengan mencari idenya, ya kalau belum ada ide. Saya tutup, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Bapak. Kak. Sami-sami, saya jending.